Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Esa Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-113. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, sementara anak buah Ki Bekel itu memencar, namun masih saja meluncur beberapa anak panah ke arah mereka itu. Tetapi anak panah itu tidak berbahaya lagi. Dinding padukuhan serta pepohonan merupakan pelindung yang baik. Para prajurit Pajang itu benar-benar sudah menjadi gila, berkata salah seorang di antara mereka. Mereka masih saja menyerang dengan anak panah pada kedudukan kita yang sekarang. Serangan-serangan yang masih saja meluncur dari sawah itu memang menimbulkan kecurigaan orang yang disebut Ki Bekel itu. Rasa-rasanya para prajurit Pajang memang tidak terlalu bodoh untuk menyerang terus setelah para pengikut Haryo Wisoko itu berada di dalam dinding padukuhan. Apakah mereka ingin menahan agar kita tidak menyerang mereka? Desis kepercayaan orang yang disebut Ki Bekel itu. Mungkin, tetapi itu satu sikap yang dungu, tetapi ada maksud lain. Berhati-hatilah. Namun para pengikut Haryo Wisoko itu tidak sempat mengurai peristiwa itu lebih jauh. Ketika serangan-serangan anak panah dari sawah itu menjadi semakin deras, maka tiba-tiba saja satu-satu para pengikut Haryo Wisoko itu terlempar jatuh dengan luka menembus jantung. Para prajurit Pajang sempat merunduk mereka. Justru saat perhatian mereka tertuju kepada para prajurit Pajang di tengah-tengah sawah. Tikaman dari belakang yang tiba-tiba itu memang sangat mengejutkan. Beberapa orang tidak sempat membela diri, sementara itu gelombang serangan yang lebih besar telah datang pula. Para pengikut Haryo Wisoko itu memang sempat menjadi bingung. Tiba-tiba saja para prajurit Pajang itu telah berada di antara mereka tanpa jarak. Pertempuran pun segera terjadi dengan sengitnya, tetapi ketidaksiapan para pengikut Haryo Wisoko sangat berpengaruh. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi mereka sama sekali tidak mapan. Dalam pada itu para prajurit Pajang yang berada di sawah telah berlari-lari ke padukuhan. Mereka pun segera berloncatan masuk ke padukuhan. Mereka telah meletakkan busur dan anak panah mereka, tetapi di tangan mereka tergenggam pedang. Serangan yang tiba-tiba itu telah merusak ketahanan jiwa para pengikut Haryo Wisoko, apalagi mereka yang pernah mengalaminya di jurang jeru. Hati mereka yang sudah cacat itu segera menjadi kabur dan bahkan tidak tahu apa yang sebaiknya dilakukannya. Orang yang disebut Ki Bekel itu dengan darah yang mendidih telah mengerahkan kemampuannya, tetapi di hadapannya berdiri seorang anak muda dengan tongkat kayu di tangannya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Pertanyaan yang aneh. Desis Paksi Pamekasan. "Kau bawa tongkat yang nampaknya baru saja kau potong dari terus pagar halaman rumah sebelah. Apakah kau kehilangan senjatamu? Bukankah di medan pertempuran ini banyak tergolek senjata yang terlepas dari tangan mereka yang terbunuh atau terluka berat?" "Aku sudah terbiasa dengan tongkatku ini." "Nampaknya kau memang sedang membunuh diri." Tiba-tiba Paksi Pamekasan itu pun menggeram. "Menyerahlah, kau masih mempunyai kesempatan. Bukankah kau pemimpin dari pasukan yang sedang mengalami kesulitan ini?" "Persetan dengan kelicikanmu.
Di jurang jeruk kalian merunduk dari persembunyian seperti seekor ular. Kenapa prajurit Pajang tidak berani menyerang beradu dada? Kenapa kau berusaha menjebak kami? Apakah itu bukan satu perbuatan yang licik? Persetan, tataplah langit untuk yang terakhir kalinya. Sebentar lagi fajar akan merekah, tetapi kau tidak akan sempat melihatnya. Paksi Pamekasan tidak menjawab, tetapi tongkatnya mulai berputar. Demikianlah mereka pun segera bertempur. Orang yang disebut Ki Bekel itu telah mengerahkan kemampuannya. Kemarahannya terasa telah membakar seluruh isi dadanya. Namun ternyata bahwa ilmu orang yang disebut Ki Bekel itu tidak mampu mengimbangi ilmu Paksi Pamekasan. Dengan segera orang itu pun telah terdesak. Tetapi kelebihan jumlah orangnya memungkinkannya untuk bertempur berpasangan. Orang kepercayaan Ki Bekel itu pun segera datang membantu melawan kedua orang lawannya. Paksi Pamekasan harus meningkatkan kemampuannya. Namun ternyata bahwa ilmunya masih mampu menguasai kedua orang lawannya. Sehingga keduanya telah terdesak pula. Tetapi Paksi Pamekasan terkejut ketika tiba-tiba saja sebuah tombak pendek meluncur ke arahnya. Dengan cepat Paksi Pamekasan berusaha untuk mengelak. Tetapi tombak yang meluncur dari kegelapan dan begitu tiba-tiba itu sempat menggores lengannya. Dengan cepat Paksi Pamekasan meloncat surut. Ketika ia meraba lengannya, terasa cairan yang hangat membasahi jari-jarinya. Kemarahan Paksi Pamekaslah yang kemudian naik ke kepala. Sementara itu orang yang disebut Ki Bekel dan kepercayaannya itu pun telah menyerang bersama-sama. Paksi Pamekasan yang terluka di lengannya itu terdesak sesaat. Namun dengan menghentakkan kemampuannya, maka dengan cepat Paksi Pamekasan berhasil memperbaiki keadaannya. Ketika Ki Bekel meloncat menyerang langsung kepadanya, maka Paksi Pamekasan pun bergeser ke samping. Tetapi kepercayaan Ki Bekel itu tidak memberinya kesempatan. Senjatanya telah terayun menebas ke arah leher. Paksi Pamekasan sempat merendahkan diri, mengelak dari serangan orang itu. Tetapi pada saat yang bersamaan, senjata Ki Bekel itulah yang terjulur lurus ke arah dada. Paksi Pamekasan tidak sempat mengelak, tetapi dengan cepat ia memukul senjata Ki Bekel itu demikian kerasnya, sehingga senjata itu terangkat. Hampir saja senjata Ki Bekel itu terlepas dari tangannya. Dengan susah payah, ia mempertahankan senjatanya itu, sementara tangannya terasa sangat pedih. Paksi Pamekasan tidak melepaskan kesempatan itu. Tongkatnya pun terayun dengan derasnya, bahkan oleh kemarahan yang membakar jantungnya. Maka Paksi Pamekasan telah menghentakkan seluruh tenaganya. Tongkat Paksi Pamekasan itu telah menghantam lambung orang yang disebut Ki Bekel itu. Terdengar Ki Bekel itu mengaduh kesakitan. Namun ketika Ki Bekel itu sedang membungkuk sambil menekan lambungnya yang terasa sakit, maka tongkat Paksi Pamekasan telah memukul tengkuk Ki Bekel itu. Ki Bekel itu pun jatuh tersungkur tanpa sempat menggeliat. Ki Bekel itu pun telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. Agaknya tulang tengkuknya telah dipatahkan oleh tongkat Paksi Pamekasan. Kepercayaan Ki Bekel yang melihat keadaan pemimpinnya itu tiba-tiba saja seperti orang yang kehilangan pegangan. Hampir di luar sadarnya bahwa dari mulutnya telah terlontar isyarat untuk mengundurkan diri dari pertempuran itu. Isyarat itu pun segera disahut oleh para pemimpin kelompok yang masih tersisa. Demikianlah ketika cahaya matahari mulai membayang di langit, maka para pengikut Haryo Wisoko itu pun telah larut dari medan pertempuran. Mereka meninggalkan korban yang cukup banyak, antara lain mereka yang terbunuh sebelum sempat memasuki padukuhan dengan anak panah, menembus dada mereka. Demikian matahari terbit,
maka para prajurit Pajang itu sempat berkumpul di luar regol padukuhan untuk mengetahui berapakah korban yang harus mereka berikan. 3 orang telah gugur, lebih dari 15 orang terluka termasuk Paksi Pamekasan. 3 orang di antara mereka telah terluka agak parah. "Jumlah kita semakin menyusut," berkata Raden Sutawijaya. "Sementara itu, kita belum menemukan Haryo Wisoko." "Yang memimpin pasukan ini bukan Haryo Wisoko," berkata Paksi Pamekasan yang telah mengakhiri perlawanan orang yang disebut Ki Bekel itu. Sementara para prajurit Pajang itu bertempur, seorang petugas sandi telah melacak ke padukuhan tempat para pengikut Haryo Wisoko itu menjebak para prajurit Pajang. Tetapi sejak semula, Haryo Wisoko tidak ada di padukuhan itu. Tetapi menurut keterangan seorang prajurit yang terluka yang dapat tertangkap, Haryo Wisoko memang ada di padukuhan itu. Namun pada saat terakhir, Haryo Wisoko dikawal oleh 10 orang pengawal khususnya telah meninggalkan padukuhan itu. Seperti di Jurang Jeru, maka prajurit Pajang itu telah menghubungi penghuni padukuhan itu. Mereka menitipkan para pengikut Haryo Wisoko yang telah terluka dan tidak dapat melarikan diri dari pertempuran. Dibantu oleh para penghuni padukuhan, maka para prajurit Pajang itu telah memakamkan kawan-kawan mereka yang gugur, serta para pengikut Haryo Wisoko yang terbunuh. "Apakah kita akan menyusul para pengikut Haryo Wisoko di padukuhan tempat mereka berusaha menjebak kita?" bertanya Pangeran Benowo kepada Raden Sutawijaya. "Tidak, kita tidak akan menyusul mereka. Kita akan menunggu di sini. Kita percayakan arah perjalanan kita selanjutnya kepada para petugas sandi." "Lalu, kita akan pergi kemana?" "Kita akan tinggal di sini semalam, sementara para petugas sandi akan mencari arah kemana kita akan pergi." Ki Gede Pemanahan pun kemudian telah memerintahkan seluruh pasukan itu untuk beristirahat di padukuhan itu. Sebenarnya lah, para penghuni padukuhan itu, termasuk Ki Bekel, menjadi cemas atas peristiwa yang terjadi di padukuhannya itu. Tetapi seperti kepada orang di Jurang Jeru, Ki Gede Pemanahan minta agar orang-orang padukuhan itu bersikap baik terhadap para pengikut Haryo Wisoko. "Mereka memang pemberontak, tetapi kita tidak dapat membantai mereka yang terluka itu. Biarlah mereka kalian rawat dengan baik, agar kawan-kawan mereka tidak mendendam. Sedangkan kawan-kawan kita yang terluka akan tetap bersama kita. Kami tidak akan dapat meninggalkan mereka di sini." "Tetapi ada di antara mereka yang terluka parah. Apa boleh buat?" Hari itu, Ki Gede Pemanahan dan pasukannya tetap berada di padukuhan itu. Ki Bekel di padukuhan itu pun telah menyediakan makan dan minum bagi para prajurit Pajang itu, serta bagi orang-orang yang terluka. 2 orang tabib berusaha merawat orang-orang yang terluka itu. Seperti pesan Ki Gede Pemanahan kepada Ki Bekel, maka orang-orang padukuhan itu bersikap baik terhadap para pengikut Haryo Wisoko yang terluka, agar mereka tidak mendendam kepada para penghuni padukuhan itu. Lewat tengah hari, barulah para prajurit dapat beristirahat. Tetapi Raden Sutawijaya tidak ingin pasukannya yang dirunduk oleh para pengikut Haryo Wisoko. Karena itu, maka beberapa orang prajurit bergantian mengawasi setiap penjuru di luar padukuhan. Bahkan di malam hari, para pengawas itu selalu berada di tempat mereka bergantian. Tetapi para pengikut Haryo Wisoko yang parah itu tidak datang untuk menyerang kembali para prajurit Pajang yang ada di padukuhan itu.
Dalam pada itu di tengah malam, seorang petugas sandi telah datang memberikan laporan bahwa pasukan Haryo Wisoko itu telah meninggalkan padukuhan yang direncanakan untuk menjebak para prajurit Pajang. Mereka bergabung dengan kelompok kecil pasukan Haryo Wisoko yang lain, tetapi agaknya mereka tidak berniat untuk mengadakan serangan balasan. Tetapi kami mohon, pasukan ini jangan bergerak dahulu esok pagi. Kenapa? Bertanya Raden Sutawijaya. Ada gerakan pasukan lain, Raden. Pasukan lain? Maksudmu, pasukan baru dari para pengikut Haryo Wisoko yang dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko? Tidak, Raden. Kami belum tahu pasti. Tetapi bukan pasukan Haryo Wisoko. Mungkin mereka orang-orang dari perguruan yang tentu saja masih belum dapat melupakan cincin kerajaan yang mereka cari itu. Berapa kekuatan mereka? Kami belum tahu. Kawanku itu sedang mencari keterangan lebih jauh. Tetapi sebaiknya pasukan ini tetap berada di sini. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, besok kita masih akan berada di sini. Kami menunggu perkembangan keadaan." Tetapi petugas sandi itu pun kemudian telah minta diri lagi untuk meninggalkan padukuhan itu untuk mencari keterangan. Kau dan kawan-kawanmu juga perlu beristirahat. Jangan terlalu letih. Jaga ketahanan wadakmu. Tidak apa-apa, Raden. Kami sudah terbiasa. Dalam keadaan yang lain, kau tentu tidak sesibuk sekarang. Padahal kesibukanmu bukan sekedar mengerahkan tenaga wadakmu, tetapi juga penalaranmu. Sedangkan taruhannya adalah nyawamu. Ketegangan-ketegangan yang mencekammu akan dapat mengganggumu. Jika keadaan memungkinkan, kami akan beristirahat dimanapun kami sedang berada. Raden Sutawijaya tidak dapat menahan prajurit sandi itu. Sejenak kemudian prajurit sandi itu sudah pergi lagi meninggalkan padukuhan. Malam itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benawa telah menemui Ki Bekel dan memberitahukan bahwa pasukannya akan menunda keberangkatannya. Silahkan, Raden, silahkan. Kami sama sekali tidak merasa berkeberatan. Tetapi selama kami di sini, kami menjadi beban Ki Bekel. Tidak apa-apa, Raden. Kami masih mempunyai persediaan cukup di lumbung-lumbung kami. Terima kasih atas kebaikan hati Ki Bekel. Dalam pada itu, para petugas sandi pun telah menjalankan tugas mereka dengan baik. Mereka berusaha untuk mengetahui gerakan pasukan yang semula tidak mereka kenal itu. Pasukan itu tentu bukan pasukan para pengikut Haryo Wisoko. Sementara itu, para petugas sandi itu pun telah berhasil melacak pasukan Haryo Wisoko itu pula. Namun agaknya pasukan Haryo Wisoko itu pun sudah mengetahui bahwa ada gerakan lain yang berkeliaran di daerah itu. Pasukan Haryo Wisoko yang telah bergabung itu menempati sebuah padukuhan yang cukup besar. Para petugas sandi mendapat keterangan bahwa pasukan itu dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko. Dua orang prajurit sandi yang datang menghadap Raden Sutawijaya di hari berikutnya menjelang senja telah melaporkan keberadaan pasukan itu. Tetapi kami mohon, Raden tidak membawa pasukan ini mendekati pasukan Haryo Wisoko. Kenapa? Nampaknya pasukan yang masih belum kita kenal itu sedang berusaha mengenali pasukan Haryo Wisoko. Jika kedua pasukan itu bergabung, maka sebaiknya kita urungkan niat kita untuk menangkap Haryo Wisoko. Kenapa? Pasukan itu akan menjadi pasukan yang besar dan kuat. Apakah kita perlu melarikan diri? Bukan melarikan diri, Raden. Tetapi kita tidak seperti serangga yang menyurukkan kepala kita ke dalam api. Jika kita mengambil sikap itu, sama sekali bukan karena ketakutan, tetapi atas dasar perhitungan nalar yang wajar.
Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Para petugas sandi itulah yang langsung menyaksikan pasukan yang dikatakannya itu. Merekalah yang sepantasnya memberikan pertimbangan apakah pasukan kecil itu berani mengambil langkah atau tidak. Karena itu, Raden Sutawijaya tidak membantah. Ia harus mempercayai petugas sandi yang sudah berpengalaman itu. Ketika hal itu kemudian dibicarakan oleh Raden Sutawijaya dengan Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan, maka mereka pun telah mengambil keputusan untuk tidak bergerak lebih dahulu. Dan ketika keputusan itu disampaikan kepada Ki Gede Pemanahan, maka Ki Gede pun menyetujuinya sambil memberi kesempatan kepada prajurit-prajurit Pajang itu beristirahat. Maka pasukan Pajang menunggu perkembangan keadaan, sementara itu yang terluka mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Ki Bekel dan orang-orang padukuhan itu pun berusaha untuk melayani para prajurit dengan sebaik-baiknya. Mereka mencukupi segala kebutuhannya, terutama makan dan minum mereka. Sementara itu beberapa orang pengikut Haryo Wisoko yang terluka pun mendapat perawatan yang baik pula. Raden Sutawijaya, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan yang harus menunda gerakan mereka mendapat kesempatan untuk berbicara dengan para pengikut Haryo Wisoko yang terluka. Seorang yang berwajah jernih, berkulit kuning dan sikapnya merendah telah dipanggil oleh Raden Sutawijaya untuk melakukan pembicaraan khusus ditunggui oleh Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan. Jadi kau sendiri belum pernah bertemu dengan Haryo Wisoko? Sudah Raden. Maksudku, setelah Haryo Wisoko lari dari tahanan. Oh, belum Raden. Jadi siapakah yang selama ini memimpin pasukanmu? Kimanon. Tetapi menurut Kimanon, Haryo Wisoko ada di pasukan yang lain. Juga pasukan yang kecil saja yang bergerak dengan cepat. Hari ini Haryo Wisoko berada di sini. Besok Haryo Wisoko sudah berada di tempat yang sangat jauh. Bahkan kadang-kadang Haryo Wisoko dalam saat yang bersamaan berada di dua tempat yang terpisah. Kau mulai mendongeng. Aku bukan anak-anak yang berangkat tidur. Katakan yang sebenarnya, di mana Haryo Wisoko bersembunyi? Aku tidak tahu Raden. Sungguh, aku tidak tahu. Hanya orang-orang penting sajalah yang mengetahuinya. Bahkan aku tidak tahu ketika Haryo Wisoko dan pasukan kecilnya bermalam di padukuhan yang sama dengan padukuhan tempat kami tinggal untuk beberapa hari. Baru kemudian aku mendengar bahwa yang lewat bersama pasukan kecil itu adalah Haryo Wisoko. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia mempercayai orang itu. Nampaknya orang itu jujur dan tidak mengada-ada. Dalam pada itu Paksi Pamekasan pun telah bertanya pula. Kau pernah bertemu, berbicara, atau sekedar mengetahui seorang tumenggung yang bernama Tumenggung Sarpabiwada? Aku pernah mendengar namanya, tetapi aku belum pernah mengenalnya. Ia berada di dalam pasukan kecil itu pula. Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun ia tidak bertanya lebih jauh. Pangeran Benowo lah yang kemudian bertanya. Kenapa kau berada di dalam pasukan yang berada di bawah perintah Haryo Wisoko? Apakah kau tidak tahu bahwa Haryo Wisoko telah memberontak terhadap kekuasaan Pajang? Haryo Wisoko hanya ingin mengambil haknya dari Mas Karepet yang menyebut dirinya Sultan Hadiwijoyo. Siapapun Mas Karepet, tetapi Mas Karepet adalah menantu Kanjeng Sultan Demak. Ia berhak untuk mewarisi kedudukan mertuanya. Ada orang lain yang lebih berhak. Tetapi bukankah kedudukan Kanjeng Sultan Pajang itu sah dan pantas untuk ditegakkan? Orang itu terdiam. Ia tahu bahwa ia berbicara dengan putra Kanjeng Sultan Pajang itu. Tetapi Pangeran Benowo itu pun mendesak. Bagaimana menurut pendengaranmu? Apakah Haryo Wisoko lebih berhak dari Kanjeng Sultan Pajang yang sekarang duduk di atas tahta? Orang itu masih tetap berdiam diri. Baiklah, kau tentu tidak berani mengatakannya.
karena kau tahu aku adalah Pangeran Benowo. Tetapi bahwa kau dengan sadar mengikuti gerakan Haryo Wisoko itu sudah merupakan wajah dari sikapmu terhadap Kanjeng Sultan Pajang. Ampun Pangeran, aku tidak akan mengadili sikapmu itu. Orang itu terdiam, ditundukkannya kepalanya dalam-dalam, namun kemudian ia pun berkata, Pangeran, aku berasal dari Jipang. Apa yang aku dengar tentang Pajang memang berbeda dari apa yang aku saksikan. Prajurit dan kekuasaan Pajang tidak sebengis yang aku dengar. Apa yang kau dengar? Yang jelek-jelek. Pangeran Benowo itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu tidak mengherankan. Jika kepadamu tidak diceritakan yang jelek-jelek, maka kau tidak akan ikut memberontak. Ya, tetapi khususnya di sini, aku tidak melihat kebengisan prajurit Pajang. Mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, sehingga sikap dan tingkah laku para prajuritnya terkendali. Mungkin, tetapi sebaiknya jika kau sudah sembuh, perlukan datang ke kota raja. Kau akan melihat kehidupan yang mapan, berkata Pangeran Benowo. Namun Pangeran Benowo itu pun berkata pula, tetapi aku tidak akan ingkar bahwa masih ada para pejabat yang melaksanakan tugasnya lepas dari kendali, terutama di daerah-daerah yang agak terpencil. Tetapi itu bukan kebijaksanaan pemerintahan di Pajang. Hal itu terjadi karena ada orang-orang yang menyalahgunakan kekuasaannya, mungkin untuk mendapat keuntungan pribadi. Pengikut Haryo Wisoko itu tidak menjawab, tetapi kepalanya masih menunduk. Nah, jika kau sembuh nanti, apa yang akan kau lakukan? Mencari hubungan dengan Haryo Wisoko atau ingin melihat Pajang yang sesungguhnya, khususnya di kota raja? Orang itu menggeleng. Katanya, aku belum tahu. Baiklah, itu terserah kepadamu. Seharusnya kau ditahan, tetapi pelaksanaannya sulit sekali karena kami berada di sini. Kalau kau kami serahkan kepada Ki Pekel, maka akibat buruk dapat terjadi bagi padukuhan ini. Jika kami pergi, maka kawan-kawanmu akan datang untuk membebaskanmu, sekaligus membalas dendam kepada Ki Pekel dan penghuni padukuhan ini, meskipun mereka sebenarnya tidak bersalah. Karena itu, kami tidak dapat menahanmu dan kawan-kawanmu yang terluka. Kenapa para prajurit Pajang tidak membunuh kami? Kau tadi sudah mengatakan bahwa mungkin karena pasukan ini dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan, maka tindakan para prajuritnya terkendali. Orang itu menunduk lagi. Tetapi perlu kau ketahui bahwa para prajurit Pajang ditempa dalam latihan-latihan yang berat, tidak untuk menjadi pembunuh. Para prajurit Pajang di bawah pimpinan siapapun diajari untuk berpegang pada paugeran perang. Orang itu mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Raden Sutowijoyo. Biarlah orang ini dibawa kembali kepada teman-temannya yang terluka. Dengan pembicaraan itu, maka seakan-akan bayangan wajah Haryo Wisoko menjadi semakin kabur. Raden Sutowijoyo, Pangeran Benowo dan Paksi Pamekasan harus mengakui bahwa jalan yang mereka tempuh bukanlah satu kepastian untuk sampai kepada Haryo Wisoko itu. Betapapun para petugas sandi bekerja keras, tetapi ketika para petugas sandi kemudian menemui Raden Sutowijoyo, maka para petugas sandi itu pun melaporkan bahwa jejak Haryo Wisoko menjadi sulit untuk dilacak. Tetapi setiap kali mereka mendapat keterangan bahwa pasukan yang mereka bayangi itu dipimpin langsung oleh Haryo Wisoko. Dalam pada itu, para petugas sandi juga masih belum mendapatkan keterangan yang meyakinkan tentang pasukan yang tidak dikenal itu. Agaknya pasukan Haryo Wisoko juga masih belum menentukan sikap apakah mereka akan membuat benturan dengan pasukan itu. Paman Haryo Wisoko akan menghitung berulang kali untuk membenturkan kekuatannya dengan pasukan itu.
Paman Haryo Wisoko sendiri memerlukan kekuatan yang sebesar-besarnya untuk dapat mengganggu ketertiban di Pajang dan mengacaukan pemerintahan sebelum sampai pada saatnya menghancurkannya, berkata Raden Sutawijoyo. Namun Raden Sutawijoyo masih belum mulai bergerak lagi sesuai dengan permintaan para petugas sandi. Kekuatan pasukan Pajang itu ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi pasukan-pasukan yang ada. Pasukan Haryo Wisoko pun menjadi semakin kuat ketika dua pasukan bergabung menjadi satu. Meskipun yang satu merupakan pasukan kecil, tetapi bersama-sama dua pasukan itu menjadi besar. Pasukan yang belum dikenal itu pun nampaknya juga sebuah pasukan yang besar. Mungkin gabungan dari beberapa perguruan, tetapi mungkin juga hanya sebuah perguruan yang memang besar atau gerombolan penjahat yang ingin memanfaatkan keadaan. Sementara itu, pasukan yang dipimpin langsung oleh Ki Gede Pemanahan itu menjadi semakin kecil. Ada yang gugur dan ada yang terluka, bahkan terluka parah. Karena itu maka pasukan kecil itu harus menjadi lebih berhati-hati menghadapi kemungkinan-kemungkinan di medan. Dalam pada itu di Pajang para prajurit pun selalu bersiaga. Mereka menyadari bahwa udara Pajang terasa menjadi semakin panas sejak hilangnya Haryo Wisoko. Ada beberapa orang Tumenggung yang hilang selain Ki Tumenggung Sarpabiwada. Mereka adalah orang-orang yang bergabung dengan Haryo Wisoko. Dalam pada itu, di sebuah rumah kecil dan sederhana di sudut kota Pajang, 3 orang sedang duduk di amben bambu di ruang dalam rumah itu. Wajah mereka nampak bersungguh-sungguh. Agaknya mereka memang sedang membicarakan masalah yang sangat penting. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.